Sudah mute semua. Nah, sekarang kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala cinta kasih-Mu. Kami sangat bangga memiliki Engkau Yesus, karena kematian-Mu di kayu salib memberikan kepastian bagi kami. Kapanpun waktunya kami dipanggil oleh Engkau bersama Engkau selama-lamanya. Tidak ada unsur keraguan, tapi kepastian hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan senantiasa diperlengkapi oleh firman-Mu, agar kami memahami tujuan Tuhan atas hidup kami. Kalau Tuhan izinkan kami hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tadi waktu pemaparan dari hambanya Pak Charles, apa yang istimewa kalau kita sebagai pengikut Yesus? Ini pertanyaan yang sebagian orang tidak bisa jawab, tapi kita yang ada di tim doa Panti Bersinar, saya yakin kita bisa jawab. Nah, untuk hal ini saya membaca satu ayat Roma pasal 8 ayat 10. Di sini temanya tujuan hidup atau kebutuhan hidup ya. Saya baca ayat ini, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudaraku kasih Tuhan, pertanyaan tadi bagi sebagian orang mungkin pertanyaan biasa. Tapi itu pertanyaan yang luar biasa sebenarnya. Apa yang istimewanya bagi kita sebagai pengikut Kristus? Istimewanya adalah Kristus ada di dalam kita masing-masing. Christ is in you. Jadi kalau kita menyadari pertama bahwa Kristus ada di dalam kita, kita tidak lagi berdoa atau menyanyi, mari masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk hatiku. Kalau masih ada orang ungkapkan mari masuk, mari masuk, mari masuk, berarti dia belum yakin sepenuhnya bahwa Kristus ada di dalam dirinya. Saudaraku kasih Tuhan, kita dua kebutuhan dalam hidup sekarang ini, yaitu kebutuhan hidup dan tujuan hidup. Tapi kalau orang yang sudah menyadari bahwa Kristus ada di dalam dirinya, dia tidak lagi berfokus kepada kebutuhan hidupnya sehari-hari, tapi fokus hidupnya bagaimana agar hidupnya berdampak bagi orang lain, agar hidupnya berguna bagi orang lain. Bagaimana supaya dia bisa bersaksi, menceritakan Kristus kepada orang lain. Sebagaimana hambanya tadi, dia bersaksi. Bagaimana menyatakan kepada orang lain, bahkan cucu juga bisa bersaksi. Menyatakan bagaimana kalau opung mati mau kemana, dia bilang mau di kuburan. Bukan begitu. Jadi ada jawaban-jawaban yang sudah betul-betul pasti. Kalau kita memahami hal ini, maka kita menjadi pelayan Tuhan yang handal. Maka tujuan hidup kita harus jelas. Kita tidak berfokus kepada kebutuhan hidup, walaupun itu keperluan kita, tapi yang paling utama tujuan hidup kita adalah aku hidup untuk Kristus. Karena Kristus bukan jauh yang tidak bisa dijangkau.
tapi Kristus ada di dalam kita masing-masing. Kalau Kristus ada di dalam kita masing-masing, berarti kita tidak perlu lagi berteriak-teriak. Kita tidak perlu lagi dengan suara yang keras. Walaupun mulut kita tidak terbuka untuk menyampaikan sesuatu permohonan, tapi hati kita saja sudah berbicara. Kristus tahu apa kebutuhan kita. Apakah kebutuhan dasar hidup, apakah kebutuhan dalam pelayanan. Maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi roh kita ini menjadi roh hidup. Dulu mati, tetapi ketika Kristus ada di dalam kita, roh kita menjadi roh yang hidup. Apa artinya roh yang hidup? Atau roh adalah kehidupan. Kita senantiasa tidak nyaman kalau tidak bersaksi. Kita merasa ada tanggung jawab yang kita belum lakukan. Tanggung jawab apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi banyak di luar sana. Dia belum tahu bahwa Kristus sudah mati bagi dirinya. Ketika ditanya, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, adakah engkau pasti yakin pasti masuk surga? Yang saya lihat survei di lapangan, ada katakan mudah-mudahan. Berarti belum ada kepastian. Ada berkata, ya kalau harapan sih begitu. Berarti juga dia masih harapan. Tapi kalau udah Kristus ada di dalam setiap individu, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tapi ada kepastian bahwa ketika dia mati, dia pasti masuk surga. Surga yang kekal, yang tidak ada retak tangis, yang tidak ada kertak gigi, itu menjadi bagian setiap orang yang sudah menyadari Kristus ada di dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga dalam perjalanan hidupnya sehari-hari, dia tidak lagi memikirkan tentang dosa. Tapi yang dalam pikirannya adalah pikiran Kristus. Perasaannya adalah perasaan Kristus. Sehingga berpandangan jauh ke depan bahwa bagaimana orang-orang bisa diselamatkan melalui kesaksian hidupnya. Karena kita ini dipanggil Tuhan menjadi saksinya Kristus. Yaitu apa yang kita saksikan. Bagaimana pertama kita yakin secara alam bawah sadar kita bahwa Kristus sudah ada di dalam kita. Maka tidak ada lagi nyanyian mari masuk, mari masuk. Yang kedua, bagaimana tujuan hidup kita? Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang kedua, saudaraku, kita juga dengan sadar secara alam bawah sadar kita bahwa kita sudah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dalam dunia ini hanya dua macam, dipimpin oleh Roh Allah atau dipimpin oleh daging. Tapi orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya ada di dalam Kristus, ada kepastian bahwa hidupnya sehari-hari dia berfokus bagaimana Roh Allah memimpin hidupnya. Ke arah mana? Kepada jiwa-jiwa yang haus, yang lapar akan firman Tuhan. Karena banyak di sekitar kita yang kita tidak tahu apakah dia lapar dan haus. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan biarlah pimpin hidupku kepada orang-orang yang haus dan lapar akan firman-Mu. Dan ketika kita berdoa seperti itu, Tuhan sendiri memimpin kita. Dari mana kita tahu Tuhan memimpin kita? Waktu kita berkomunikasi dengan orang lain.
Disitulah kita mulai peka, oh inilah orang yang lapar dan haus. Waktu kita mulai menceritakan tentang Tuhan, bagaimana karya penyelamatannya, dia tertarik sekali mendengar kesaksian kita. Kalau ada kupingnya 4, dia pasang 4-4-nya akan kebenaran firman Tuhan kita sampaikan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mau melaksanakan apa yang Tuhan suruh, jaminan kepastian hidup itu, hidup kekal namanya. Bahkan kita resmi diadopsi menjadi anak Allah. Kenapa? Karena Roh Kristus sudah ada dalam kita. Yang kedua, kita merelakan diri, menyerahkan diri, kita dipimpin oleh Roh Allah. We surrender our life that we are led by the Spirit of God. Kita betul-betul merelakan. Kita betul-betul memberikan kebebasan. Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi kita tidak lagi melangkah menurut apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Saya sebagai hamba Tuhan menyadari, kadang-kadang Tuhan memimpin saya ke satu pengalaman yang kadang-kadang secara manusia tidak masuk akal. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan memimpin saya kepada sesuatu yang secara manusia tidak mungkin saya jangkau. Tetapi Roh Tuhan memimpin ke arah sana. Bagaimana caranya? Dengan peristiwa COVID-19 ini. Bisa melayani bukan hanya untuk lokal kalangan Indonesia, tapi bisa merambah ke berbagai negara. Karena lewat Zoom yang kita pakai sebagaimana hari ini, itu bisa menjangkau dunia. Luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan itu dahsyat. Ketika kita lewati itu, kita sadar, oh ini cara Tuhan. Walaupun ada sebagian orang mengeluh karena adanya COVID-19. Tapi saya sebagai hamba Tuhan melihat hal-hal yang baik. Di tengah kehidupan yang kurang baik mungkin secara manusia. Tapi saya bisa melihat itu. Bagaimana Tuhan memimpin setiap individu. Memimpin saya, memimpin saudara ke satu pengalaman yang lebih jauh lagi. Lebih mantap lagi Tuhan pimpin kita. Kenapa? Roh Tuhan itu bekerja tidak dapat dibatasi oleh manusia. Kecuali kita sendiri yang memang membatasi. Kalau kita membatasi, ya karena apa? Tuhan tak terbatas, kita terbatas. Jadi wadah inilah yang menentukan batasan-batasan bagaimana Roh Tuhan bekerja. Jadi kalau kita tahu tujuan hidup kita, alangkah bahagianya hidup sekarang dan hidup akan datang. Kebahagiaan yang kita alami bukan kebahagiaan karena perkara-perkara duniawi, tapi kebahagiaan oleh karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah yang hidup itu sudah membuat kita merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bangga untuk itu. Roma 8 dan 16 katakan, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi benar-benar secara alam bawah sadar kita tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Tapi yang ada adalah kepastian hidup. Di dalam Yesus ada kepastian hidup. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Maka kita sudah memilih yang terbaik. Kita dalam kelompok tim doa ini sudah Tuhan tentukan, kita sudah memilih yang terbaik karena kita sudah merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudara kasih Tuhan, hal-hal inilah membuat kita hidup bergairah. Pertama karena Kristus dalam kita.
Karena kita dipimpin oleh Roh Allah. Roh yang memberi hidup. Sehingga kita bukan lagi hidup dalam dosa lagi. Kita tidak berkata bahwa saya orang berdosa. Tapi saya orang yang sudah dibenarkan oleh karena korban Kristus. Segala utang dosa saya sudah lunas dibayar di kayu salib. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita menyadari ini, kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Karena Roh Tuhan dan roh kita ada satu kesatuan. Membuat kita bersaksi menjadi orang yang militan. Menjadi orang yang luar biasa karena Yesus luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, pekerjaan yang luar biasa. Dan orang pun bisa terheran. Bagaimana roh Tuhan memimpin setiap orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kepadanya. Inilah kebenaran firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sangat singkat menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi hari ini, Engkau menghibur, Engkau menguatkan, Engkau memberikan pencerahan kepada kami, bahwa kami bukan sekadar orang biasa, tapi kami orang luar biasa. Roh Kristus tinggal dalam diri kami menjadi orang istimewa. Bahkan kami punya kemampuan karena Kristus yang memberikan kesanggupan bagi kami bersaksi kepada semua orang, dan Tuhan memimpin kami kepada orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berbicara terus, jabarkan ke dalam hati kami masing-masing tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami dari hari ke hari semakin berdampak hidup kami sepanjang kami Tuhan berikan hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.